Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang malam belumlah larut. Jam dinding menunjukkan angka 10 kurang 5 menit. Pada saat itu, sebuah keluarga pada suatu rumah sudah terlihat lelap. Cuaca yang dingin disertai gerimis membuat tidur mereka semakin lelap. Mereka tidak tahu, pada saat itu ada sebentuk asap tipis mengepul masuk ke dalam rumah. Asap itu masuk melalui celah-celah pintu dan jendela. Asap itu membumbung, meliuk-liuk, lalu semakin lama berkumpul dan membentuk satu sosok. Sosok itu hanya terlihat sebentar, lalu terbang dan menghilang di saka utama rumah itu. Seorang perempuan muda yang sedang tidur di rumah itu terlihat tidak tenang. Beberapa kali ia menggeliat dan menutup hidungnya. Hingga pada akhirnya ia pun terbangun. Rupanya dia mencium aroma yang membuat perutnya mual. Tidak seberapa lama, lelaki di sampingnya ikut terbangun. Mereka sama-sama mencium aroma yang tidak sedap. Mas, bau apa ini mas? Baunya anyir, busuk kayak bangkai. Ucap perempuan muda itu sambil mengendus. Si lelaki yang juga mencium aroma busuk itu lantas turun dari ranjang dan diikuti perempuan tersebut. Mereka berkeliling dari sudut ke sudut, berharap menemukan sumber bau busuk itu. Bahkan sampai kulkas pun mereka buka. Siapa tahu ada simpanan daging atau apapun yang membusuk. Tidak lupa mereka menengok kamar anak mereka. Kedua anak mereka masih tampak lelap, tidak terganggu dengan bau yang sangat menyengat itu. Beberapa saat mereka mencari-cari sumber bau busuk itu, namun hingga ke sudut-sudut sempit, ternyata tidak mereka temukan juga. Bau busuk itu masih menyengat. Aromanya yang sedikit anyir membuat perut mereka seperti bergolak. Yang pada akhirnya mereka menyerah. Minyak wangi menjadi penangkal di malam itu. Mereka baru saja kembali terlelap ketika dari kamar sebelah, anak-anak mereka terdengar menjerit-jerit sembari menangis. Tanpa pikir panjang, kedua orang tua mereka pun berlarian. Di kamar itu mereka melihat Dika dan Dina. Anak mereka tengah menangis sesenggukan. Dika, Dina, kalian kenapa? Sang ayah bertanya cemas, sementara sang ibu sibuk menenangkan mereka berdua. Tangis itu belum mereda. Mereka memeluk ibu dan ayah mereka. Kedua orang tua mereka hanya saling pandang, tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ada batu di kamar ini ya. Si Ragil, Dina, yang pertama melapor. Sementara Dika menambahkan kalau batu tersebut sangat menyeramkan. Terlihat ada kapas di kedua matanya. Si ayah mengerutkan dahi. Ia pandangi istrinya. Istrinya menggelengkan kepala, tanda ia sendiri tidak tahu yang dimaksud oleh anak-anaknya. Kedua anak itu tetap saja menangis, meski kedua orang tuanya meyakinkan kalau tidak ada apa-apa di dalam kamar. Mereka tetap memeluk erat ayah dan ibu mereka, menandakan bahwa memang ada sesuatu yang menakuti anak-anak itu. Tidak mau berdebat, akhirnya kedua orang tua itu ikut tidur di kamar anak-anak mereka. Barulah kedua anak itu merasa tenang. Mereka pun kemudian kembali terlelap.
Begitupun orang tua mereka. Meski bau busuk itu masih menyengat, terbawa rasa kantuk, mereka pun tetap terlelap. Sementara itu, dari cermin lemari pakaian, terlihat samar-samar sosok pocong sedang berdiri di sudut kamar. Sebuah kendaraan bak terbuka terparkir di depan sebuah rumah. Tampak penghuni rumah itu sedang mengeluarkan barang, lalu menatanya di kendaraan. Mereka terlihat terburu-buru. Barang yang mereka naikkan terkesan asal naik. Setelah dirasa penuh, kendaraan itu pun pergi. Begitulah seterusnya, hingga barang-barang yang tersisa tinggal sedikit. Para penghuni rumah itu tidak menampakkan raut yang bahagia. Bahkan ada rasa panik atau sesuatu yang membuat mereka seperti sangat diburu-buru untuk meninggalkan rumah. Entah mungkin karena masa kontraknya telah berakhir, atau mereka mencari kontrakan lain, ataukah ada sebab lain. Yang jelas setelah beberapa kali barang-barang mereka diangkut menggunakan mobil minibus, mereka pun segera pergi menyusul kendaraan bak terbuka di depannya. Para tetangga yang membantu ikut melepas kepergian mereka. Kendaraan bak terbuka yang diikuti sebuah mobil di belakangnya itu pun berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu lebih kecil dari rumah sebelumnya. Namun meski begitu, memiliki halaman yang lebih luas. Dari mobil itu turunlah seorang laki-laki tinggi berwajah tampan, disusul seorang perempuan cantik bersama kedua anaknya. Tidak membuang waktu, mereka segera disibukkan kembali dengan menatap barang-barang dari rumah sebelumnya. Sementara kedua anak mereka hanya duduk-duduk sambil mengamati kedua orang tuanya yang sedang sibuk. Tidak berbeda dengan suami istri yang sedang sibuk menata barang itu, pengemudi yang membawa kendaraan bak terbuka itu pun tidak kalah sibuk. Rupanya dia adalah saudara sepupu sang suami yang mobilnya disewa untuk mengangkut barang-barang. Hampir 2 jam lebih mereka menata barang di dalam rumah. Peluh yang berjatuhan tidak mereka hiraukan. Mereka bekerja cepat agar segera selesai dan baru kemudian bisa bersantai. Benar saja, setelah barang-barang tertata, meski dengan asal-asalan, mereka pun beristirahat. Mereka terlihat santai dengan makan minum bersama-sama. Ada perasaan lega pada keluarga itu. Mereka bisa tertawa lepas setelah sebelumnya seperti mengejar waktu. Mas, gangguan itu datang sejak kapan, Mas? Lelaki yang menyopiri bak terbuka bertanya di sela-sela mereka makan. Si lelaki yang tadi mengendarai mobil minibus menjawab kalau keluarganya mengalami gangguan mistis sejak 6 bulan yang lalu. Selama itu dia sudah menemui orang pintar maupun Pak Kiai untuk diminta tolong buat mengusir. Tapi gangguan itu selalu datang. Dan karena kasihan dengan anak-anak yang ketakutan, untuk sementara, dia memilih pindah dulu. Mereka sejenak terdiam, melanjutkan makan siang mereka. Tidak seberapa lama perut mereka pun telah penuh terisi. Sebatang rokok pun terculut, lalu obrolan kembali mengalir. Mungkin sosok itu kiriman, Mas. Ada yang tidak suka sama jenengan atau keluarga. Laki-laki bernama Aris itu mencoba menebak. Lalu lanjutnya, coba Mas ingat-ingat punya masalah sama orang. Bisa saja orang itu lalu mengirim guna-guna. Mungkin teman kantor ada yang merasa tersaingi, Mas. Kali ini Nindya, sang istri pun menimpali. Widi mencoba mengingat kalau ada orang yang memusuhinya. Tapi selama ini semua baik-baik saja. Dia tidak merasa ada teman kerja atau tetangga yang bersikap aneh. Saat mereka sedang fokus membicarakan masalah yang sedang menimpa, tiba-tiba terdengar nada dering dari handphone milik Widi. Widi membuka handphonenya, rupanya ada pesan masuk. Widi tidak tahu siapa yang telah mengirim. Ia coba hubungi nomor yang mengirim pesan barusan, namun nomor itu tidak menjawab. Bahkan ketika beberapa kali Widi menelepon, nomor itu sudah tidak bisa dihubungi lagi.
Ada apa, Mas? Kamu kok tampak cemas begitu? Tanya Nindya ikut cemas. Nin, apa yang dikatakan Aris mungkin benar. Ada orang yang sengaja mengirim gangguan untuk keluarga kita. Kamu lihat pesan ini. Urusan kita belum selesai. Urusan apa coba? Aku tidak merasa memiliki masalah dengan orang. Mereka pun terhanyut dengan pikiran masing-masing. Badut, saat itu mereka belum mengerti apa yang Dika dan Dina maksud dengan badut. Mereka mengira Dika dan Dina terbawa mimpi setelah menonton film tentang badut. Rupanya yang anak mereka katakan dengan badut adalah sosok pocong. Angan itu pun melayang, menerobos kembali ke beberapa bulan yang lalu. Dika, Dina, kalian ini sampai ketakutan begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian takut? Dengan didampingi suaminya, Nindya bertanya pada dua anaknya. Ketika malam berikutnya kedua anaknya kembali menangis. Jawaban yang sama terlontar kompak seperti malam sebelumnya. Mereka melihat badut. Jawaban itu tentu saja tidak masuk akal bagi Widi. Sejenak Widi berpikir keras. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kejadian itu bermula saat ia dan istrinya mencium satu aroma yang tidak sedap. Ia mengira aroma itu berasal dari bangkai tikus. Ingatan Widi seperti disegarkan kembali. Beberapa saat setelah aroma itu muncul, kedua anaknya seperti ketakutan karena melihat badut. Adakah hubungan antara aroma tidak sedap itu dengan badut yang kedua anaknya katakan? Suatu malam, hanya 2 hari berselang dari terakhir Dika dan Dina melihat badut, aroma tidak sedap itu pun kembali muncul. Kali ini aroma itu lebih pekat dari hari sebelumnya, berbau busuk menyengat seperti anyir darah. Mas, bau busuk itu muncul lagi. Mas sudah periksa ke atap? Siapa tahu ada bangkai tikus atau kucing. Ucap Nindya dengan nada khawatir. Widi menjelaskan kalau sudah dicari sumber bau tersebut, namun tidaklah menemukan apapun. Bau busuk itu pun masih menyengat, meskipun sudah disemprot dengan pengharum ruangan sekalipun. Tentu saja mereka tidur dengan menahan bau itu. Jangankan nyenyak, perut tidak mual pun sudah bagus. Sementara bau busuk itu membuat Nindya gusar. Sedianya ia akan pergi ke teras sebentar untuk menghirup udara segar. Ia pun membuka mata. Ia lihat suaminya masih mencoba untuk tidur. Nindya tahu suaminya hanya berusaha mencoba, tapi tidak benar-benar bisa tidur. Saat itulah dalam sekilas pandang, Nindya menguasai pintu itu, tapi pintu itu diam. Dalam hatinya tiba-tiba timbul perasaan resah. Adakah tadi ia salah lihat, ataukah pintu itu memang benar-benar bergerak? Nindya mengesampingkan perasaan itu. Ia benar-benar akan mencari udara segar di teras. Ia pun mengajak sang suami dengan menggoyang-goyang tubuh suaminya. Aku ngantuk, Nin, ucap Widi sambil menggeliat. Akhirnya, Nindya pun beranjak dari tempat tidurnya. Ia sudah berjalan dan akan melewati pintu. Ketika tiba-tiba pintu kamarnya menutup dengan keras. Pintu itu terbanting hingga menimbulkan suara berdentum. Nindya pun melonjak kaget. Widi yang sebelumnya hanya menggeliat ikut terkejut dengan suara itu. Ia pun bangun. Di sana ia melihat istrinya sedang berlari dengan posisi gemetaran. Widi turun dari ranjang lalu mendekati istrinya. Mas, bukan aku yang menutup pintunya, Mas.
Demi Allah, Mas. Pas aku mau keluar kamar, di depan kamar kita, aku lihat pocong, Mas. Lalu pintunya menutup dengan keras, Mas. Dan tangis Nindya pun pecah. Ia peluk suaminya. Tangisnya tidak akan tumpah kalau Nindya tidak melihat sosok mengerikan itu. Kenyataannya, di depannya berdiri, sosok itu tiba-tiba muncul. Lalu pintu pun menutup. Widi berusaha menenangkan istrinya. Ia belai rambut istrinya, lalu diajaknya duduk. Tapi tangis itu tetap belum usai. Tangis Nindya semakin menjadi. Ada perasaan gentar juga di hati Widi. Pocong. Barusan Nindya mengatakan pocong. Hampir 6 tahun mereka tinggal di rumah itu. Baru kali ini dia mengatakan melihat pocong. Namun ia berusaha meyakinkan bahwa apa yang dilihat istrinya barusan adalah ilusi belaka. Meski sebenarnya dalam hati, Widi pun gemetar andai pocong itu benar-benar memang masuk ke rumah ini. Ya sudah, kalau begitu kita keluar bersama. Aku khawatir sama anak-anak kita. Mereka pun berjingkat dengan perasaan was-was. Mereka takut andai pocong itu tiba-tiba menampakkan dirinya kembali. Namun setelah Widi dan istrinya periksa keadaan rumah, ternyata semua aman. Bau busuk itu juga perlahan hilang. Kedua anak mereka juga terlihat tidur dengan lelap. Widi dan istrinya pun lega. Mereka pun kembali ke kamar. Malam itu pun mereka lalui dengan tenang. Pagi menyingsing dengan indah. Gema azan subuh berkumandang menyejukkan suasana hati. Mereka pun bergegas mengambil air wudhu. Mereka tunaikan kewajiban mereka. Satu hal membuat Widi tercengang. Ia melihat di sekitaran lantai rumahnya terdapat bercak-bercak coklat. Bercak itu ia yakini sebagai tanah yang mengering. Bahkan ada beberapa yang terlihat seperti butiran. Widi mengamati butiran itu. Ia pun menjemputnya. Menggunakan jemarinya ia memilih butiran itu. Semakin tercenganglah ia. Benar, butiran itu adalah butiran tanah. Ia teringat jenis tanah seperti itu sering ia lihat di kuburan. Berdebar hati Widi. Widi mencium tanah itu, dan seketika itu pula perutnya terasa mual. Tanah itu berbau sangat busuk. Nin, sini bentar. Coba kamu lihat ini. Ada apa, Mas? Widi menyodorkan pilihan tanah itu ke hidung Nindya. Seketika itu pula perut Nindya merasa mual. Ia pandangi pilihan itu, lalu bertanya dengan raut heran. Itu apa, Mas? Kok baunya busuk banget? Widi menjawab dengan dugaannya bahwa kemungkinan pocong yang dilihat semalam memanglah benar. Karena tanah berbau busuk itu merupakan tanah yang ada di tubuh sosok pocong. Mereka pun seakan tersadar, rumah mereka telah dimasuki pocong. Badut yang Dika dan Dina lihat sebenarnya adalah pocong. Mengapa makhluk itu bisa berada di sini? Mas, kita harus panggil Pak Kiai, Mas. Atau Mbah Kaum mungkin bisa bantu kita. Nindya berujar. Widi mengangguk. Hari itu juga sebelum berangkat kerja, ia akan sowan ke rumah Mbah Kaum, sesepuh kampungnya. Seakan ia yakin ada yang sedang tidak beres. Tapi entah apa itu. Dihadiri oleh beberapa tetangga, dipimpin oleh Mbah Kaum, doa bersama pun dipanjatkan.
Harapannya adalah apapun makhluk jahat yang berada di rumah itu bisa diusir dan tidak kembali lagi. Hingga beberapa hari setelah doa bersama itu, keadaan telah kembali normal. Bau busuk tidak lagi tercium. Badut yang disebut-sebut oleh kedua anak Widi dan Nindya pun tidak lagi mengganggu. Dika dan Dina tidak tahu bahwa sosok yang mereka sebut badut itu sebenarnya adalah hantu pocong. Widi menghentikan ceritanya. Tanpa Aris masih penasaran, menunggu Widi kembali bercerita. Meski acara pindah rumah, atau tepatnya mengontrak rumah itu selesai, namun obrolan tentang pocong itu tetap berlanjut. Gangguan itu memang hilang, tapi sifatnya hanya beberapa hari saja. Setelahnya, pocong itu bahkan lebih sering menampakkan diri. Ia bahkan secara terang-terangan berani muncul saat kami lagi berkumpul. Tutur Widi menjawab rasa penasaran Aris. Dan obrolan itu terhenti saat ponsel Aris berdering. Yang ternyata ia sudah ditunggu penumpang lain. Setelah menenggak habis minumannya, segera ia berlalu. Maka keluarga itu pun untuk sementara mengontrak rumah demi menghindari gangguan yang semakin sering terjadi. Seminggu sudah Widi menempati kontrakan rumahnya. Di sela-sela waktu senggangnya itu, angannya melayang jauh ke belakang. Ada beberapa hal yang menjadi pikirannya. Semua tentu bermuara pada hadirnya sosok pocong yang kerap menghantui keluarganya. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana wujud makhluk itu. Saat itu, ia bersama Nindya dan kedua anaknya berkumpul di teras depan. Waktu itu mungkin baru sekitar jam 8 malam. Penat dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang mantri di sebuah bank, maka Widi pun mengajak Nindya dan kedua anaknya berkumpul untuk mengusir rasa lelah. Mereka membuat semacam sebuah untuk dinikmati bersama-sama. Setelah puas berkumpul, Nindya pun mengajak kedua anaknya untuk istirahat. Maklum, saat itu jam telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Bagi anak-anak memang sudah cukup larut. Tinggallah Widi sendiri. Bukan masalah, selama rokok di tangan masih mengepul. Tiba-tiba bau busuk menyengat kembali tercium. Bulu kuduk Widi seketika berdiri. Pocong itu datang, pikirnya. Dalam kesendirian itu, Widi pun resah. Benar saja, di kursi sebelah yang barusan diduduki Nindya, telah duduk sosok pocong dengan kain kafan yang sudah begitu kumal. Pocong itu memang tidak memandang ke arahnya, namun jelas terlihat oleh Widi bagaimana pocong itu duduk dengan kapas masih menutup matanya. Widi yang terpaku, nyaris tidak bisa bergerak. Lidahnya tiba-tiba keluh. Matanya nanar melihat wujud mengerikan itu. Lalu kenapa pocong itu perlahan menoleh ke arah Widi? Widi tidak kuasa melihat penampakan itu. Ia pun tumbang. Bergidik ngeri ketika Widi teringat kembali oleh penampakan itu. Bahkan pocong itu berani menampakkan diri meski lampu rumah dalam keadaan terang. Apalagi Dika dan Dina. Widi takut psikis kedua anaknya terganggu oleh penampakan itu. Sudah beberapa Pak Kiai Widi mintai tolong, namun pocong itu benar-benar bandel. Maka atas pertimbangan itu, dia putuskan untuk mengungsi sementara waktu.
Widi melihat istri dan kedua anaknya sudah tertidur lelap. Ia pun kembali merenung. Siapa orang yang mengirim pesan singkat urusan kita belum selesai? Adakah ia memiliki salah yang membuat orang itu sangat dendam padanya? Ia dengan kerendahan hati akan meminta maaf atas kekecewaan atau dendam di hati orang itu, asal jangan mengganggu keluarganya. Ingatannya tiba-tiba tertumpu pada dua orang. Kedua orang itu adalah Pak Widodo dan Melan. Mereka memang ada sedikit masalah ketika itu. Pak Widodo adalah seorang pengusaha besi rosok. Kala itu ia bermaksud mengajukan pinjaman ke bank tempat Widi bekerja. Widi yang kebetulan menangani bab tersebut lantas berkunjung ke kediaman Pak Widodo. Widi pun menanyakan agunan yang akan digunakan dalam proses pinjaman tersebut. Karena memang untuk meminjam dana dalam jumlah tertentu haruslah menyerahkan agunan yang sesuai. Rupanya agunan yang dimiliki Pak Widodo nilainya sangat jauh di bawah nilai yang akan dipinjam. Maka dengan sabar, Widi pun menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun bukannya mencari agunan yang lebih pantas, Pak Widodo justru merasa tersinggung karena dikatakan agunannya tidak sesuai dengan nilai yang akan dipinjam. Pak Widodo sebenarnya juga menawarkan, nanti kalau dana pinjaman itu cair, akan ada komisi buat Widi. Namun bagaimanapun, Widi belum bisa memproses dana itu, dikarenakan agunannya yang nilainya sangat jauh. Widi coba menawarkan alternatif lain, dengan menurunkan nilai pinjaman disesuaikan dengan agunan yang dimiliki. Tapi bukannya memahami solusi dari Widi, Pak Widodo malah tersinggung dan marah. Lain halnya dengan seorang perempuan bernama Melan. Benar, Melan adalah mantan kekasih Widi. Sebenarnya mereka berpisah dengan baik-baik. Baik Melan maupun Widi waktu itu sama-sama lebih memilih untuk mengejar masa depan, sehingga mereka pun sepakat untuk berpisah. Hingga ketika pada suatu waktu akhirnya Widi mengetahui bahwa Melan sudah menikah, asa Widi pun punah. Maka ia pun berusaha pergi dari bayang-bayang Melan. Nindialah perempuan yang beruntung itu mendapat seorang Widi yang penyabar. Mereka pun menikah dan sudah dikaruniai 2 anak. Melan yang sudah menjadi masa lalu bagi Widi pun diendapkan jauh-jauh, dikubur kenangan itu. Namun Tuhan memberi takdir lain. Suami Melan meninggal dunia, dan Melan dalam kesepiannya kemudian kembali menghubungi Widi. Widi jelas saja menolak untuk merajut kembali hubungan dengan Melan. Dengan penuh kelembutan, Widi mengatakan bahwa ia sekarang telah memiliki keluarga. Ia tidak akan korban dengan keluarganya. Widi juga mengatakan kalau Melan benar-benar menyintainya, mengapa dulu ia tidak menghubunginya. Bahkan sebuah kabar mengatakan kalau Melan ternyata sudah terlebih dulu menikah. Sekarang, ketika semua telah terlanjur, Melan berusaha masuk kembali ke dunia Widi. Hal yang tidak bisa Widi penuhi. Nindya dan kedua anaknya adalah bagian dari hidupnya. Widi meminta maaf pada Melan. Dengan berat hati, ia tidak bisa menerima kembali cinta Melan. Namun jawaban itu tidak bisa Melan terima. Kecemburuannya meledak. Betapapun Melan mengakui bahwa ia tidak boleh memaksakan ego, tapi dendam sudah terlanjur tersulut. Kamu tega menghancurkan harapanku. Aku pun bisa tega menghancurkan keluargamu. Sebuah ancaman pun terlontar dari bibir Melan. Hampir saja Widi tidak kuasa menahan amarah. Tangannya hampir melayang, namun buru-buru ia menarik nafas. Melan pun pergi dengan dendam membara. Widi menghela nafas panjang. Batin Widi berontak. Hampir-hampir kehabisan logika sampai ada yang tega berbuat seperti itu. Besok ia akan mencari Pak Kiai
atau orang pintar lagi buat mengusir pocong di rumahnya. Tidak terhitung, sudah berapa kali Nindya bahkan sampai kesurupan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan sangat keras. Widi terlonjak kaget. Begitupun dengan Nindya dan kedua anaknya. Ada suara keras berdentum di atap rumah. Mereka saling pandang, sementara Dika dan Dina merapat pada orang tua mereka. Bau bangkai itu tiba-tiba kembali menyengat. Baru seminggu mereka pindah, gangguan itu rupanya terus mengikuti. Kali ini mau tidak mau, Widi harus melawan. Mati pun ia rela, asal keluarganya selamat. Nin, tolong bawa anak-anak ke rumah Pak Markom, biar aku hadapi demit itu. Suruh Widi pada istrinya dengan penuh kemantapan. Nindya pun mengikuti ucapan suaminya, meski hatinya penuh kekhawatiran. Dengan segera, ia keluar rumah beserta kedua anaknya. Mereka bergegas menuju rumah Pak Markom, sang pemilik rumah. Tinggallah Widi di rumah itu sendiri. Ia menantang pocong itu supaya muncul. Ia bahkan berteriak-teriak sangat keras. Ia akan bertarung dengannya. Ia lupa bahwa yang ia hadapi bukanlah manusia atau hewan buas. Yang ia hadapi ini adalah jin yang sangat jahat dan kuat. Tengkuk Widi tiba-tiba terasa kencang. Lehernya kaku. Kemudian menjalar ke anggota tubuh lain yang juga terasa kaku. Nafasnya tercekat. Widi pun tergeletak di lantai. Ia mengerang kesakitan. Namun apalah daya, untuk bergerak pun ia kesulitan. Para tetangga yang sebelumnya mendengar teriakan Widi bergegas mendatangi rumahnya. Beberapa di antaranya kemudian masuk dan mendapati Widi sedang menggelepar kaku. Namun mereka sempat terenyah karena adanya aroma busuk yang menyengat. Mereka pun lantas bergerak cepat. Ada yang menghubungi Pak Markom, ada yang pulang hendak mengambil mobil untuk membawa Widi ke rumah sakit. Dalam situasi yang tidak jelas itu, tidak berselang lama Pak Markom pun datang. Ia terkejut melihat keadaan Widi. Tapi Pak Markom segera paham. Pak Markom meminta seseorang warga untuk mengambilkan air putih. Segera itu pula Pak Markom membacakan doa, lalu meniupkan pada air itu. Sesaat setelah itu, air putih dalam gelas itu pun dibasuhkan pada wajah Widi. Perlahan, tubuh Widi pun mengendur. Nafasnya pun berangsur normal. Para tetangga yang sebelumnya panik ini bisa merasa lega. Namun masih ada satu pertanyaan di benak mereka. Apa yang telah menimpa Widi? Pak Markom menutup pintu rumah. Beliau meminta agar para tetangga berdoa dalam keyakinan masing-masing. Pak Markom pun tampak berkonsentrasi. Entah doa apa yang beliau baca. Semenit, 2 menit, hingga 1 jam pun berlalu. Peluh telah membanjiri tubuh Pak Markom, hingga beliau pun seperti kehabisan tenaga dan pingsan. Begitu kembali tersadar sepenuhnya, Pak Markom mengucap alhamdulillah karena semua sudah berlalu. Menurutnya, ada jin jahat yang sengaja diutus untuk mencelakai Widi, dan jin itu benar-benar kuat. Widi mengangguk. Iya Pak Markom, ada pocong yang mengganggu keluarga saya. Makanya tadi saya minta istri saya untuk menyelamatkan diri ke rumah Bapak. Pak Markom menjelaskan kalau wujud pocong itu hanya jelmaan. Sebenarnya ia bisa berubah bentuk menjadi apa saja, terutama hewan atau wujud demit yang lain. Pak Markom juga berkata, kalau tadi sempat berkomunikasi dengan sosok tersebut, beliau menanyakan tentang maksud dia mengganggu keluarga Widi. Siapa Pak Markom? Siapa orangnya? Potong Widi penuh emosi. Dengan bijak, Pak Markom meminta agar Widi dan istrinya berlapang dada.
Bagi beliau, yang penting pocong itu sudah mengakui dan tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Masalah siapa yang mengirim, Pak Markum mengajak mendoakan supaya si pengirim meminta maaf dan kembali dekat pada Sang Pencipta. Malam itu, Widi bisa bernafas lega. Tidak disangka pertolongan itu datang dari orang yang tidak terduga. Melalui Pak Markum, sang pemilik rumah, pocong itu telah berhasil diusir. Semoga pocong itu tidak akan pernah datang mengganggu keluarganya lagi. Sebulan pun berlalu. Aktivitas sudah kembali normal. Meski begitu, Widi dan keluarganya masih sedikit trauma untuk kembali ke rumahnya. Padahal Pak Markum telah meyakinkan sudah kembali ke pengirimnya. Di sela pekerjaannya siang itu, handphone Widi berdering. Sebuah pesan tanpa nama pun masuk. Mas Widi, maafkan aku. Selama ini, akulah yang mengganggumu dan keluargamu, Mas. Sekali lagi, aku minta maaf. Setelah membaca pesan itu, Widi pun membatin. Siapa pengirim pesan itu? Melankah? Rani adalah seorang anak perempuan yang baru gede. Dia tinggal di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Kesehariannya ia habiskan untuk membantu kedua orang tua yang seorang petani. Membantu segala kegiatan di sawah, juga mencari rumput sebagai pakan ternak. Rani juga sedang menempuh belajar di salah satu sekolah menengah pertama di kecamatannya. Setiap pulang sekolah, ia akan mengirimkan makanan untuk ayahnya yang bekerja di sawah, lalu pulang membawa rumput yang akan digunakan sebagai pakan ternak milik keluarganya. Sementara di malam hari, ia akan melanjutkan kegiatannya mengaji di salah satu surau, yang mana ia harus melewati sebuah hutan bambu dan jalanan antar kebun singkong menuju ke surau. Sebenarnya jalan tersebut cukup wingit di malam hari. Warga sekitar memberi julukan sebagai Dalan Demit. Hal itu bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali terjadi keganjilan. Sering para warga melihat sosok-sosok aneh melewati jalan tersebut. Yang paling sering adalah api obor yang meluncur. Dan bukan hanya penampakan yang terlihat, sering pula terdengar suara-suara aneh di sekitar jalan. Terkadang gemerincing lonceng kereta kencana, terkadang pula suara geraman seperti harimau. Dan tidak jarang, suara tangis perempuan sering juga mengganggu.
Namun selama ini, Rani juga kawan-kawannya masih aman saat menuju ke surau. Dia belum pernah melihat sesuatu hal yang membuatnya berlari ataupun takut. Mengaji ke surau telah menjadi kegiatan rutinnya setiap malam, sebagai kegiatan menggali ilmu agama yang sedalam-dalamnya. Banyak anak seusianya yang datang ke surau, namun di antaranya yang paling sering bareng saat pergi maupun pulang adalah Siti. Dia adalah teman karib Sani, di sekolah maupun saat mengaji ke surau. Mbok yo berangkat agak sore ae to, Nduk. Dalane cek Padang. Kata si Mbok Rani mengingatkan. Perkataan itu sering diucapkan saat Rani hendak berangkat ke surau. Ada rasa khawatir jika anaknya diganggu demit saat di jalan. Dan Rani selalu terdiam tanpa menjawab, sambil fokus pada pekerjaan rumah dari sekolahannya. Dia berharap ibunya paham jika di sore hari kegiatannya adalah mengerjakan PR. Setelah selesai, dilanjutkan dengan makan, baru berangkat mengaji. Jadi tidak mungkin dia ke surau di hari yang masih terang. Setelah semua rampung, Rani menyalakan obor disusul berpamitan pada orang tuanya. Sesegera ia mempercepat langkah, karena dikhawatirkan hujan akan segera turun. Beberapa menit kemudian, bapaknya terperangah menatap sang istri. Dia mendadak gelisah dan menyela kegiatan mengupas singkong. "Mbokne, bukannya ini malam Selasa Kliwon?" ucap lelaki yang berusia mendekati kepala 4. Si Mbok Rani tentu hafal dengan pasaran, karena dia sering ke pasar Kliwon, juga pasar Pahing. Begitu mendengar pernyataan suaminya, dia pun ikut terperangah. Karena di malam Selasa Kliwon dan di malam Minggu Pahing merupakan malam angker jika melewati dalan demit. Menurut sesepuh mereka, di setiap 2 malam tersebut para demit melakukan hajatan, sehingga menimbulkan mara bahaya bagi warga yang lewat. Yang pada masa dulu pernah ada kejadian di mana warga mendengar suara alunan gending yang mempesona. Warga merasa heran karena tidak ada yang mantu, tapi suara gending wayang kulit terdengar sangat nyaring. 2 warga yang merasa penasaran mendekati asal-muasal tersebut. Dan malam itu adalah malam terakhir kali istri mereka melihat suaminya. Karena keduanya tidak pernah lagi menampakkan diri, meskipun orang berilmu mencoba menarik mereka agar kembali ke alam fana, namun sia-sia. Semoga orang tua Siti ingat kalau malam ini malam larangan untuk melewati jalan tersebut, ucap si Mbok Rani penuh harap. Bapak Rani yang merasakan firasat tidak enak segera mengambil dupa sisanya ke makam kemarin, kemudian membakarnya, yang disusul memberi tetembungan atau harapan untuk keselamatan pada keluarganya. Memang telah turun-temurun diceritakan bahwasannya jalan antara kebun singkong pantang dilalui jika sedang hajatnya. Pantangan ini telah dijalankan turun-temurun. Sempat ada keinginan untuk menyusul Rani, tapi karena tuntutan pekerjaan di rumah, kemudian sang bapak mengurungkan niatnya dan melanjutkan mengupas singkong yang akan dijual besok di pasar Kliwon. Sampai juga Rani melewati kebun bambu lebat, yang di akhir kebun bambu terbentang perkebunan singkong yang cukup luas. Sementara di tengah kebun singkong itu terdapat jalan setapak memanjang, di mana ujung jalan nanti akan ada pertigaan yang menuju surau. Di sini Rani tidak berpikir apapun, bahkan untuk berpikir horor atau ngeri, karena jalan tersebut sudah biasa ia lewati setiap hari. Malam itu tampak sepi, tidak ada kawan-kawan yang biasa bareng bersamanya. Entah pada kemana mereka. Siti sendiri sejak mandi sore mendadak merasa demam, sehingga orang tuanya melarang pergi ke surau. Dan mungkin orang tua Siti juga lupa kalau malam ini adalah malam Selasa Kliwon.
sehingga tidak memberi peringatan pada Rani yang tadi menjemput. Udara yang biasa sejuk dingin malam ini terasa agak panas. Atau mungkin karena akan turun hujan sehingga Rani merasakan hawa lain. Tapi yang pasti langit sangat gelap dan tidak terlihat bintang setitik pun di langit. Belum juga jauh dari jalan tanjakan sebelum naik ke kebun bambu, Rani mendengar suara panggilan dari belakang. Rani, Rani, Duk, tolong Duk, kene di belakang. Suara wanita itu datang dari belakang tanjakan, di mana Rani tadi lewat. Segera, Rani mengarahkan obornya ke arah bawah tanjakan. Ia celingukan mencari siapa yang telah memanggilnya. Ran, ini Mbok Dirus. Mbok Di kesusahan angkat rumput. Berat sekali Mbok ya, kamu bantu Tondo. Kembali suara itu terdengar tanpa wujud. Rani mengira bahwa itu adalah Mbok De Rusmi, yaitu kakak si Mbok Rani yang mungkin baru saja pulang dari Tegalan Ladang. Tapi tidak biasanya Mbok D-nya itu pulang sampai hari gelap begini. Yang ia tahu, Mbok D-nya itu selalu di rumah setiap menjelang maghrib. Tolong turun ke bawah, Nduk. Bantu sebentar, Mbok Ros. Suara Mbok De Rusmi mengharap kedatangannya. Meski merasa ada yang janggal, namun Rani tetap kembali turun ke bawah. Ia melalui tanjakan dari kebun bambu tersebut dan mencari arah sumber suara. Rani meneriaki suara tadi, menanyakan di mana posisi Mbok De Rusmi berada. Aku di bawah pohon pisang, Nduk. Suara itu menjawab. Lantas Rani segera menuju pohon pisang yang tumbuh cukup banyak di pinggiran persawahan, tepatnya di dekat batu besar samping pohon alpukat tua. Ia terus menggerakkan obornya, berharap segera menemukan Mbok De Rusmi. Saat sampai di dekat batu besar, ia mulai kebingungan. Rani terus memanggil nama Mbok D-nya, namun selalu hening tanpa jawaban. Ia pun duduk di batu tersebut untuk beristirahat sejenak sambil mengamati sekeliling. Namun tiba-tiba sebuah benda putih jatuh dari atas, yang entah dari sebelah mana. Rani yang terkaget mengira bahwa itu adalah seekor sapi. Darahnya menciprat ke tubuh Rani ketika sapi itu mengenai sebuah batu. Sejenak Rani terdiam. Dia berpikir, bagaimana ada sapi yang jatuh dari atas pohon. Sejenak kemudian Rani mendekat untuk memastikan bahwa benda itu adalah benar-benar sapi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat obornya memberi penerangan. Jelas sekali kalau benda tersebut bukanlah seekor sapi, namun sosok pocongan yang kayaknya sudah sangat kusam. Sementara di ujung kepalanya bersimbah darah. Tampak mata yang tadinya terpejam kini terbuka dan menatap tajam ke arah Rani. Semakin mengerikan saat sosok tersebut tersenyum menyeringai. Rani mencoba beristighfar dan membaca doa sebisanya. Dia yang tidak kuasa menahan ketakutan berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbok De Rusmi, orang yang tadi memanggilnya. Rani berteriak sambil berusaha beranjak dari tempat pocong itu. Namun kakinya sangat kaku, sama sekali tidak bisa digerakkan. Saat keadaan sangat menegangkan, tiba-tiba suara Mbok De Rusmi datang, yang tentu membuatnya sedikit lega. Ada apa, Tondo? Kok teriak-teriak? Mbok De di sini, di belakangmu dari tadi. Ternyata wujud Mbok De Rusmi sudah ada di belakang Rani. Seketika itu kaki Rani kembali terasa normal. Dengan segera ia langsung mendekati Mbok De Rusmi. Dan dengan suara gemetar ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Bahwa ia tadi melihat pocong jatuh di batu bawah pohon alpukat. Mbok De Rusmi pun menenangkan Rani.
Dia menyanggah apa yang dikatakan keponakannya. Pocong apa Tondo? Rani kemudian menghela nafas dan mengajak budinya melihat kembali di mana pocong itu tadi berada. Dia sangat tercengang karena yang tampak adalah seekor sapi. Tidak ada pocongan yang terlihat di sekitar. Rani semakin ketakutan ketika secara perlahan suara Budi Rusmi berubah-ubah. Dari suara yang semula lemah lembut khas ibu-ibu berubah menjadi suara laki-laki. Lalu perlahan berubah kembali menjadi suara kakek-kakek. Gimana, Nduk? Kamu mau tidak jadi sapi peliharaanku? Kata Budi Rusmi yang kembali pada suara asli. Kaget, ada sesuatu yang berbeda. Rani spontan menoleh ke arah Budi Rusmi. Ternyata yang dia lihat adalah sesosok pocong. Bodinya telah lenyap dan hanya pocong tersebut yang terlihat. Rani yang sadar itu bukan Budi Rusmi, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Ia susuri sepanjang jalan di kebun singkong. Jalan demit itu serasa tidak berujung. Rani tidak menemukan jalan keluar menuju rumahnya. Namun selalu semak dan kebun ketela yang ia lewati. Dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa, ia melihat sosok melambaikan tangan memanggilnya, menyuruh supaya dia segera mendekat. Rani yang dipenuhi keringat merasa ragu untuk mendatangi orang tersebut. Namun tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa, ia pun melangkah menuju ke sana. Jantungnya berdetak semakin cepat saat melihat sosok tersebut. Dia adalah Mbah Karjo, lelaki tua yang merupakan paman dari bapaknya. Dan yang membuat Rani diliputi ketakutan adalah tentang Mbah Karjo yang sudah meninggal dunia. Kakeknya itu meninggal saat Rani kelas 2 SD atau sekitar 5 tahun yang lalu. Ikutlah bersamaku, Nduk. Rumahku berada di sana, ucap Mbah Karjo sambil menunjuk arah barat kebun singkong. Rani yang dalam keadaan capek, secara sadar dan tidak sadar mengiyakan saja perkataan Mbah Karjo. Dia pun mengikuti langkah Mbah Karjo yang seperti mayat hidup. Rani merasa heran dengan keadaan sekitar. Terlihat suasana tampak sangat ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Banyak juga orang membuka lapak menjual berbagai macam dagangan di pinggir jalan. Namun anehnya, suasana hening. Meski banyak orang berlalu lalang, namun tidak satu pun yang terdengar bersuara. Semua tampak terdiam. Langkah Rani maupun kakeknya terhenti. Di jalan tersebut mulai dilakukan pawai, yang mana setiap orang berjalan dengan menaiki kuda lumping. Rani sangat terheran dengan pemandangan yang dilihatnya. Sungguh sangat aneh. Selama dia tinggal di kampungnya, tidak pernah ada tontonan semeriah itu. Namun sukacita yang terlihat seperti mimpi belaka, karena dia tidak mendengar suara apapun. Tenanglah, selama bersama Simbah, kamu akan baik-baik saja, ucap Mbah Karjo. Mereka kembali melangkah ketika arah-arahan itu sudah berlalu. Rani merasakan ada yang salah dengan tempat tersebut. Tidak lagi ia mendengar suara azan dari surau, padahal seharusnya azan maghrib terdengar nyaring. Dengan jiwa yang hampa, Rani terus mengikuti kakeknya. Dan langkah mereka kembali terhenti saat melihat pagelaran wayang kulit. Kali ini bukan hanya sunyi yang Rani dengar, namun suara nyaring gamelan sangat terasa di telinga, yang membuatnya tertarik untuk menonton. Cucuku, jangan kamu hiraukan itu, ucap Mbah Karjo memperingatkan, yang langsung mengajaknya kembali melangkah. Rani yang dipenuhi pikiran aneh dan takut tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti saran Mbah Karjo, orang yang telah tiada di dunia. Mereka terus melangkah. Sungguh, Rani merasa heran dengan keadaan sekitar. Suasana terang benderang dengan banyak orang. Terlihat pula penjual makanan menjajakan dagangan mereka.
Sungguh dia merasakan sesuatu yang sangat menegangkan, di mana lokasi yang seharusnya perkebunan kini berubah menjadi tanah lapang yang sangat ramai. Inilah rumah kakek. Kamu istirahatlah sebelum kakek antar pulang, ucap Mbah Karjo ketika sampai di sebuah gubuk. Rumah yang berdekatan dengan keramaian itu tampak sangatlah bersih. Hanya Mbah Karjo sendiri saja yang tinggal di sana. Sengaja lelaki tua itu tidak bergabung dalam keramaian karena melihat Rani yang dianggap cucunya berada di lokasi itu. Beberapa saat Rani duduk di teras, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesemuanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Wajah mereka sangat pucat pasi, dan itu juga dia lihat dari Mbah Karjo. Wajah si kakek juga tampak pucat pasi. Rani yang masih gemetaran hendak masuk ke dalam rumah. Dia meminta izin hendak melaksanakan sholat sekalian beristirahat. Namun Mbah Karjo melarangnya. Dia menyuruh agar Rani beristirahat saja di luar. Karena jika Rani masuk ke dalam, maka tidak akan bisa keluar lagi. Sebenarnya Rani bingung dengan ucapan Mbah Karjo. Namun dia hanya membatin tanpa bertanya. Rani pun menyandarkan tubuhnya pada papan rumah. Dia mendengarkan suara alunan gending yang membuatnya mengantuk. Angin sepoi yang berembus membawanya terlelap. Dan itu tidaklah lama, karena suara sangat riuh membuatnya terbangun. Dan betapa terkejutnya dia saat terlihat penampakan yang sangat mengerikan berseliweran di jalan. Orang-orang dengan muka hancur, tertawa, juga menjerit ngeri. Tampak pula sosok-sosok aneh berterbangan, termasuk sosok pocong yang amat menyeramkan. Rani bergidik. Berulang kali dia memanggil Mbah Karjo, namun tidak tampak siapapun di sekitar. Rani hanya terdiam, tidak berkutik sedikit pun. Ketakutannya semakin menjadi melihat keganjilan tersebut. Dia mulai menangis menyebut nama bapak juga mamanya, berharap agar mereka datang menolong. Rani, kamu sudah bangun, Duk. Suara Mbah Karjo membuatnya menoleh. Dan ketakutan itu tidak bisa lagi diredam. Sosok yang telah mengajaknya itu telah berubah sangat menyeramkan. Darah mengalir sangat pekat dari ujung kepalanya, sementara wajahnya hancur, tidak bisa lagi dikenali. Ketakutan yang luar biasa membuat Rani menjerit sekuat tenaga. Semua pemandangan yang mengerikan semakin gelap dan gelap. Dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Meski malam tersebut adalah malam yang dilarang untuk keluar rumah, namun warga tetap melakukan pencarian atas Rani. Semalaman penyisiran di berbagai lokasi tidak membuahkan hasil. Mereka meyakini jika Rani diculik di alam lain saat melewati Dalan Demit. Hingga menjelang subuh, barulah Rani ditemukan di jalan kebun pisang yang disebut warga sebagai Dalan Demit. Gadis belia itu dalam keadaan menggigil ketakutan. Setelah kejadian tersebut, selama 10 hari Rani tidak bisa berbicara. Pandangannya kosong. Pengobatan yang dilakukan oleh beberapa orang pintar tidak berdampak sama sekali. Hingga Mbah Padi, yang merupakan adik Mbah Karjo, menyuruh agar mereka nyekar di makam Mbah Karjo. Yang diketahui kalau ternyata Mbah Karjo meninggal di bawah pohon alpukat di Dalan Demit. Saat itu, Mbah Karjo sedang beristirahat selesai dari sawah. Dan mendadak batu besar menggelinding menghantam kepalanya. Dengan kepala hancur, Mbah Karjo meninggal seketika. Diyakini arwah Mbah Karjo masih berada di sekitar Dalan Demit. Dan sosok tersebutlah yang telah menolong Rani hingga kembali ke alam nyata.
Seandainya Rani ikut menonton wayang di saat itu, maka dia akan larut di alam lain. Termasuk jika masuk ke rumah Mbak Karjo, dia akan tertidur dan tidak lagi bisa kembali ke alam fana. Setelah mengikuti saran Mbak Padi, Rani kembali dalam kehidupannya. Kekhawatiran bapak dan emaknya pun sirna. Dan sampai sekarang diberikan peringatan dari speaker musola, tepatnya di malam Selasa Kliwon dan Ahad Pahing. Di mana di malam tersebut, anak-anak hingga remaja tidak diperbolehkan keluar rumah. Itu berat getih, Mas. Melotot nang aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Sudah menjadi rahasia umum tentang mitos pohon gayam yang terkenal dengan keangkerannya. Bahkan dulu nenekku juga sering bercerita, tempat makhluk genderuwo tinggal adalah di pohon gayam. Padahal buahnya jika kita bisa mengolah, akan menjadi camilan yang lezat saat bersantai. Berbicara tentang mistis pohon gayam, teringat pula akan kejadian 2 tahun lampau. Tepatnya ketika aku mengerjakan tower komunikasi di daerah dekat PLTU Paiton. Pada saat itu, kebetulan set kami berada di perkebunan dan diapit oleh 2 pohon gayam di sisi kanan dan kiri yang sangat besar. Kesan angker sebenarnya tidak terlihat, karena kami datang saat siang di waktu itu. Terlebih dulu, kami pinjam kunci untuk masuk ke area set, yang mana rumah si penjaga tidaklah jauh dari lokasi. Kami sempat beramah tamah dengan Pak Amin, adalah nama si penjaga. Dengan logat kental seperti orang Madura pada umumnya, beliau menanyakan dari mana kami berasal. Kami dari Surabaya, Pak. Jawabku mewakili kedua rekan. Tidak jauh beda dengan wilayah lain. Mungkin kebanyakan orang desa kurang suka jika ada pekerjaan yang dilakukan di malam hari. Akan tetapi, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan kami untuk bekerja malam, di mana saat orang mulai jarang beraktivitas mempergunakan sinyal pada HP-nya. Pak Dedi, sopir yang mengantar kami saat itu, rupanya cocok jika ngobrol dengan penjaga set. Obrolan mereka nyambung dan ada saja banyak yang dibicarakan. Berbeda dengan kami bertiga yang memulai bekerja saat tiba di lokasi set. Kami berharap secepatnya selesai sebelum hari menjelang malam. Saat ini, aku adalah seorang engineer yang bertugas sebagai aktivasi perangkat BTS di lokasi set tersebut. Sementara Robi dan Tono sebagai teknisi. Tugas mereka adalah untuk pemasangan radio link. Kami pun mulai bekerja hingga hampir maghrib. Begitu Pak Amin pulang, Pak Dedi memberitahu tentang saran dari penjaga set, yang menurut Pak Amin, kalau bisa pekerjaan dilanjutkan besok saja. Karena selepas maghrib,
biasanya sering ada sesuatu kejadian janggal di sekitar lokasi. Kami yang sudah terlalu sering mendengar cerita dan kejadian menyeramkan tetap melanjutkan pekerjaan dengan niat yang baik. Sementara itu, Pak Dedi terlihat tegang. Dia seolah meminta agar kami menghentikan aktivitas dan melanjutkannya esok saja. Seusai melakukan sholat maghrib di rumah Pak Amin, beliau mempertegas apa yang disampaikan pada Pak Dedi. Iya Mas, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, mending besok saja dilanjut. Istri Pak Amin ikut menasehati. Dari ucapan itu membuat kami berpikir ulang, yang akhirnya kami memilih jeda dulu. Besok pagi sekali akan kembali menuntaskan pekerjaan. Segeralah kami berpamitan pada Pak Amin. Beliau menyuruh agar kami menginap di rumahnya saja. Namun melihat situasi rumah Pak Amin yang cukup sempit, kami pun menolak. Kami mencari alasan sebisa mungkin dan berniat mencari penginapan saja. Dengan tatapan khawatir, Pak Amin meminta agar kami berhati-hati selama perjalanan ke penginapan. Tidak lupa kami memberi sedikit uang pengganti kopi dan gorengan yang tadi disuguhkan. Namun Pak Amin menolaknya. Sudahlah Mas, tidak usah sungkan. Kami senang kalau kalian mampir, biar tambah kenal. Ucap istri Pak Amin. Melajulah kami dengan tanpa ragu. Dalam perjalanan, Pak Dedi bercerita tentang obrolannya dengan Pak Amin tadi, yang mana di masa dulu pernah ada wanita yang ditemukan jasadnya di pohon gayam sisi kiri set tersebut, yang ternyata penyebab kematiannya adalah karena bunuh diri. Si wanita dari lain wilayah itu diketahui bernama Reni. Dia nekat menghabisi nyawanya sendiri karena ditolak sang suami saat pulang dari perantauan, tepatnya dari Hong Kong. Perempuan dengan anak satu itu sangat mencintai sang suami. Namun fitnah yang ditebar kawannya membuat rasa cinta sang suami hilang dalam sekejap. Dia dituduh berhubungan dengan laki-laki lain selama di perantauan, yang juga tuduhan mengarah pada perselingkuhan hingga berhubungan badan. Sang suami yang tidak menyaring informasi tersebut langsung menolak Reni saat pulang. Diusirnya sang istri agar pulang ke rumah orang tuanya. Meski sudah menjelaskan tentang kebenaran, namun sang suami tetap tidak mempercayainya. Dari hal itulah awal mula terjadi petaka. Reni menangis terseduh, meninggalkan rumah yang telah dibangun dari hasil keringatnya. Dia yang tidak diperbolehkan menemui anaknya, akhirnya pergi meninggalkan rumah. Dalam pikiran yang bingung dan malu akan cibiran, dia coba tenangkan diri di pohon gayam samping set tersebut. Tidak ada yang tahu mengapa tempat itu yang ia pilih, padahal masihlah banyak tempat bagus untuk menenangkan pikiran. Reni terus berusaha meyakinkan sang suami bahwa apa yang dipikirkan adalah fitnah. Namun semua sia-sia. Hatinya semakin hancur saat sang suami berucap tentang perceraian. Reni kembali menangisi nasib dengan berkeluh kesah di pohon gayam. Jiwanya semakin goyah saat memikirkan cibiran keluarga maupun tetangga, dan kejadian itu pun berlangsung. Di tengah pikiran yang berkecamuk, perempuan yang tipis iman itu masuk dalam pengaruh setan. Dia pun melakukan bunuh diri dengan mengiris urat nadi. Setelah jasadnya ditemukan, ternyata arwah Reni masih sering menampakkan diri. Bahkan selalu mengganggu jika ada orang yang berada di sekitar pohon gayam, termasuk di sekitar set tersebut. Beberapa kali ada warga yang celaka karena ulah sosok itu. Bahkan ada yang sampai terluka parah dan membekas permanen. Untung saja kita kembali. Belum selesai aku berucap, tiba-tiba Pak Dedi mengerem laju mobil secara mendadak, hingga membuat kami yang duduk di kursi belakang sampai terjerembab ke depan. Mas, aku nabrak mas, aku nabrak. Pak Dedi berucap dengan terbata,
Sangatlah aneh, padahal kami tidak merasa menabrak sesuatu pun. Karena penasaran, segera kami turun dari mobil, lalu mencari entah hewan apa yang terlindas. Sampai kolong mobil kami cek tapi tidak menemukan apa-apa. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah Pak Dedi. Setelah dirasa tidak ada sesuatu pun, kami pun naik mobil lagi tanpa bertanya lebih lanjut. Mobil kembali melaju. Dengan gemetar, Pak Dedi berucap kalau dia seolah melihat sosok perempuan menyeberang tadi, dan baginya sangat terasa menabrak sosok tersebut sebelum mengerem. Aku yang duduk menemani di samping beliau merasakan kalau ada ketakutan yang sedang dihadapi. Aku pun menawarkan untuk mengganti nyopir. Ada rasa khawatir di benakku. "Tidak apa-apa Pak, biar aku saja yang menyetir." Selesai aku berucap, mobil kembali direm secara mendadak. Aku melihat dengan jelas muka Pak Dedi berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot, melihat spion di tengah yang menuju ke kursi belakang. "Siapa kamu? Siapa kamu?" ucap Pak Dedi dengan berteriak. Seketika aku langsung melihat ke bangku belakang, yang di situ hanya ada Robi dan Tono saja tanpa ada orang lain. Dalam keadaan semakin tegang itu, aku bertanya tentang perihal yang membuatnya ketakutan. "Oh, wong wedok berat getih Mas, melotot nang aku," ucap Pak Dedi dengan gemetaran. Kembali aku bertanya siapa maksudnya, karena hanya kami bertiga dan berempat dengannya saja yang berada di dalam mobil itu. Kami semua yang masih diliputi tanda tanya dikejutkan dengan Pak Dedi yang memegang lehernya. Lelaki parubaya di sampingku itu seperti tercekik, yang membuat kami bertiga merasa was-was. Kami tidak tahu harus berkata apa, hanya saling melempar pertanyaan saja yang kami lakukan. Ada apa ini? Aku mengajak kedua rekanku untuk berdoa. Karena kami semua muslim, maka aku mengajak mereka untuk membaca surah pendek Al-Quran sebisanya. Sementara aku membaca ayat kursi sambil memegangi kedua tangan Pak Dedi. Ketegangan berlanjut saat belum juga ada perubahan. Sampai-sampai Pak Dedi yang makin kehabisan nafas berontak dengan memegangi lehernya. Dan kejadian berlanjut lebih aneh ketika pintu mobil tengah tiba-tiba terbuka sendiri. Tidak ternampak ada yang membuka pintu. Dengan cepat, Tono meraih handle pintu dan menutup kembali. Di saat itulah kesadaran Pak Dedi mulai membaik. Tampak dia mengatur nafas dengan kebingungan. Masih terlihat mukanya yang pucat ketakutan. Kami semua kembali terkejut saat pintu mobil diketuk. Setelah kami pastikan, ternyata adalah sosok Pak Amin yang berada di luar mobil. Beliau berkata kalau firasatnya tidak enak setelah kami berpamitan tadi. Sehingga atas saran dari istrinya, beliau keluar rumah untuk menyusul. Dan ternyata melihat mobil kami berhenti di depan pintu gerbang pemakaman. Dia merasa heran karena sedari tadi tidaklah melakukan perjalanan. Sangatlah aneh. Tanpa kami sadari, kami telah berhenti pas di depan makam, yang letaknya masih tidak jauh dari lokasi site. Padahal sebelumnya kami yakin kalau sudah keluar ke jalan besar menuju ke arah PLTU Paiton. Seharusnya tidak lama lagi kami sudah memasuki daerah Besuki. Pada kenyataannya kami masih berjalan sekitar 700 meter saja dari lokasi kerja. Mendengar ceritaku tentang kejadian yang dialami Pak Dedi, tanpa ada muka cemas yang ditunjukkan oleh Pak Amin. Menurutnya kami telah diganggu oleh sosok perempuan penunggu pohon gayam. Memang sosok tersebut suka menampakkan diri, terutama saat pembicaraan itu di sekitar lokasi. Bahkan tidak jarang membuat orang-orang celaka. Kebanyakan adalah kecelakaan yang membuat cacat seumur hidup. Akhirnya, Pak Amin mengantar kami sampai ke jalan besar. Melihat kondisi Pak Dedi, aku pun menggantikan menyetir.
Tidak tergambarkan lagi bagaimana pucatnya wajah kami setelah kejadian itu. Sungguh, satu peristiwa yang tidak bisa diterima akal. Kami saling terdiam dalam posisi masing-masing. Aku sendiri membayangkan apa yang akan terjadi jika tetap menyelesaikan pekerjaan. Mungkin sosok itu akan lebih membahayakan lagi. Dengan mengikuti motor Pak Amin dari belakang, kami pun tiba di jalan besar. Kembali kami berterima kasih atas bantuan Pak Amin sang penjaga set. Beliau menambahkan, masih beruntunglah kami yang tidak diarahkan ke jurang atau masuk hutan. Dan kembali, Pak Amin menolak pemberian kami sekedar ganti bensin motornya. Nggak usah mas, besok kalau kesini lagi, kita ngopi bareng sama cerita-cerita. Ucapnya yang membuat kami merasa merinding. Kalau besok beliau berkisah tentang sosok perempuan itu, pasti kami akan kembali dihantui. Namun pikiran itu buyar saat Pak Amin tersenyum sambil bilang bahwa dia tidak akan membahas si genduk Reni yang bunuh diri. Setelah berterima kasih, kami pun lanjut perjalanan. Kami masih melewatkan dengan diam dan berdoa dalam hati masing-masing. Waktu itu sudah pukul 10:30 malam. Tidak terbayangkan berapa jam tadi kami lewatkan berhenti di depan pemakaman. Kami pun berhenti sejenak, melepas lelah dan isi bensin di pom daerah Besuki. Kebetulan di situ ada tempat untuk beristirahat bagi sopir truk antar kota. Dengan memesan minuman ringan, kami pun masih tidak berbicara karena pengalaman ini terlalu menakutkan. Pak Dedi yang paling tahu perwujudan si genduk Reni hanya diam dan masih sedikit gemetar. Akhirnya aku mulai mengajaknya ngobrol untuk mencairkan suasana. Sementara itu, mungkin karena penat dan capek, kedua temanku langsung tertidur di tempat istirahat para sopir. Hanya aku dan Pak Dedi yang ngobrol tanpa ditemani kopi. Dan tanpa terduga, Pak Dedi menceritakan tentang sosok perempuan yang menghantuinya, yang mana berwujud sangat menyeramkan. Lidahnya menjulur keluar dengan seluruh tubuh berlumuran darah. Sementara dari mata dan hidung juga keluar darah yang terus mengalir. Soal dirinya yang tercekik, Pak Dedi tidak tahu persis sosok apa yang meneror itu. Namun tidaklah ada penampakan lain selain perempuan itu. Jadi kemungkinan besar genduk Reni itulah yang melakukannya. Mas, itu mobilnya sampean toh? Obrolan kami terjeda saat ada seorang yang menghampiri dan bertanya. Lelaki itu tampak penasaran menunjuk ke arah mobil kami, yang langsung dijawab Pak Dedi kalau mobil itu memang milik kami. Habis nabrak apa mas? Kok kaca lampu kiri pecah dan masih ada darahnya? Sontak, aku dan Pak Dedi terkaget mendengar pertanyaan yang kedua itu. Dengan segera kami beranjak menuju mobil, melihat tentang yang dikatakan pria itu, yang ternyata juga ikut membaur bersama kami. Dan memanglah benar, kaca lampu depan sebelah kiri pecah. Juga ada bercak darah segar yang sebagian masih menetes. Kembali kami merasakan kengerian melihat hal itu. Tadi aku benar-benar yakin tidak menabrak manusia ataupun hewan. Kalaulah memang menabrak, tidak mungkin yang kami tabrak terpental jauh. Mengingat sebelum kejadian rem mendadak pertama tadi, mobil masih dalam kecepatan tidak sampai 10 km per jam. Segera aku memberi alasan bahwa tadi ada hewan sejenis luwak tertabrak saat menyeberang. Pria itu hanya mengiyakan tanpa bertanya kembali. Lalu dia pamit untuk beristirahat. Dengan segera, Pak Dedi mengambil lap, sementara aku mengambil air. Kami berniat membersihkan darah yang membuat perasaan merinding. Namun kami dibuat bingung di saat aku dan Pak Dedi sudah bersiap. Ternyata bercak darah itu lenyap tanpa membekas. Anehnya lagi, lampu mobil tidak pecah, bahkan retak pun tidak. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa banyak teror seperti ini? Gumam Pak Dedi. Apa gara-gara aku kencing di pohon gayam tadi siang ya mas? Seketika aku mengucap istighfar. Ada perasaan sedikit jengkel di hatiku.
Mengapa dia baru ngomong? Karena sudah pasti itulah penyebabnya. Semalaman Pak Dedi terjaga. Dia sangat takut kalau sosok itu akan muncul dan mencelakai. Namun hingga matahari muncul, apa yang dikhawatirkan tidaklah terjadi. Dan meski dia terlihat sangat mengantuk, pukul 5:30 pagi, kami bertolak kembali ke site. Dan aku tetap akan mengambil alih setir. Tono dan Robi yang belum tahu kejadian semalam mempertanyakan tentang aku yang menyopiri. Sedangkan Pak Dedi tampak pucat seperti orang linglung. Ada juga raut wajah ketakutan seolah dikejar hantu. Tidak apa-apa, biar Pak Dedi istirahat dulu. Jawabku masih merahasiakan kejadian semalam. Kami langsung menuju ke rumah Pak Amin untuk mengambil kunci. Di sana, kami sempatkan duduk dan ngopi bareng. Pak Dedi yang masih terlihat sangat takut hanya terdiam saja. Di saat itulah, aku menceritakan hal ganjil yang kami alami semalam. Sementara itu, kedua temanku ikut bertanya-tanya. Mereka telah tidur hingga tidak tahu kejadian tersebut. Terlihat Pak Amin hanya tersenyum, seakan maklum atas kejadian yang menimpaku dan Pak Dedi. Beberapa saat kemudian beliau memanggil istrinya, lalu menyuruh agar berangkat ke pasar sekalian untuk membeli kembang setaman. Yang aku sendiri tidak paham bentuk dan kegunaan kembang tersebut. Kemudian Pak Amin menyuruh kami agar menunggu istrinya kembali dari pasar. Barulah setelah itu kembali melanjutkan pekerjaan di site. Kami berbincang ringan sambil menunggu kepulangan istri Pak Amin. Dari cerita demi cerita yang dilontarkan, aku menangkap kalau Pak Amin bukanlah sosok sembarangan. Beliau berkisah banyak tentang pengalaman yang menjurus ke arah mistis. Dan dari situlah aku tahu kalau beliau merupakan jebolan pondok pesantren kenamaan, sehingga mampu mengatasi setiap masalah penampakan hantu. Begitu sang istri pulang, Pak Amin langsung meminta kembang pesanannya. Kami baru tahu kalau ternyata kembang setaman adalah bunga yang dipakai untuk mandi dan bebersih diri dalam adat Jawa. Hanya ini saja, Pak, yang ada. Ucap istri Pak Amin menyerahkan sebungkus kembang. Pak Amin menyahut kalau sebungkus saja sudahlah cukup. Kembang tersebut dicampur dalam setengah timba air. Lalu Pak Amin mengajak kami menuju site. Tidaklah terlihat ada yang aneh dengan lokasi pohon gayam. Semua tampak biasa saja. Hanya suara angin yang terdengar menyapu daunnya. Pak Amin bertanya pada Pak Dedi tentang lokasi yang dijadikan buang air kecil. Lalu diberikanlah ember untuk menyiram bekas air kecil tersebut. Disuruh Pak Dedi membaca ayat kursi. Lalu berucap sebagai permintaan maaf karena telah mengotori tempat itu. Keadaan menjadi tegang saat kami dikejutkan dengan suara tertawa keras. Walau saat itu suasana di pagi hari, namun sekelebat penampakan membuat Pak Dedi berlari. Wes ya, wes lunas. Ojo mbok ganggu maneh mas-mas iki. Setengah berteriak, Pak Amin berucap. Yang seketika keadaan kembali tenang. Kami pun kembali bekerja dengan pengawalan Pak Amin. Beliau menunggu kami hingga selesai di siang hari. Dan alhamdulillah, semua berjalan lancar.